Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Al-Ma'arif M.Hum, salah seorang lulusan dari program doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan juga pendiri Sekolah Dasar Integrasi Interkoneksi atau Integrated Interconnected Elementary School, Taman Dunia Mulia Langkat, akan menjelaskan sebab-sebab atau latar belakang SDII Taman Dunia Mulia Langkat didirikan. Sebab pertama, secara global atau dalam dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Penilaian dalam bidang pendidikan yang disebut Program for International Student Assessment, yang disingkat dengan PISA, yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau ICD, tiap 3 tahun sekali mengumumkan kualitas pendidikan di suatu negara. Malangnya, Indonesia selalu menempati ranking paling bawah. 3 mata pelajaran yang diujikan dalam PISA yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan pemahaman membaca. Pada tahun 2018, OECD telah mengumumkan ranking PISA negara-negara di dunia. Hasilnya, Indonesia menempati ranking 74 dari 79 negara anggota PISA. Sebab kedua, penelitian Profesor Leanne Pritchard, pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Harvard, Amerika, mengumumkan hasil penelitian bahwa siswa di Jakarta telah tertinggal selama 128 tahun dari siswa-siswa di negara maju di dunia. Itu Jakarta saja sudah tertinggal 128 tahun. Bagaimana siswa di Riau? Sebab ketiga, tahun 2012, Profesor Nizam, guru besar hidrolik dari Universitas Gadjah Mada, telah mengumumkan hasil penelitian. Hasilnya, tiap 1 juta penduduk di Indonesia hanya memiliki 98 doktor. Mirisnya, hanya 2 orang yang doktor sains atau experimental science atau IPA. 96 orang yang lain adalah doktor ilmu agama, sosial, dan humaniora. Akibatnya, Indonesia memiliki sedikit sekali hak paten, inovasi, dan invensi. Coba kita perhatikan total patent in USPTO, United States Patent on Trademark Office, yang rilis tahun 2019. Indonesia ranking yang ke-71 dari 92 negara. Sementara dalam GII, Global Innovation Index, yang rilis tahun 2019, Indonesia ranking ke-85 dari 129 negara. Sungguh amat jauh tertinggal. Sebab keempat, banyak lulusan sekolah menengah atas sangat sulit masuk ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik di perguruan tinggi berkualitas dunia seperti Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Stanford, Oxford, dan lain-lain. Atau kalau di Indonesia mereka sangat sulit masuk ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik ITB, UI, UGM, ITS, karena sejak awal memang tidak disiapkan yang pada akhirnya tidak mampu bersaing. Sebab kelima, sikap etik dan moral warga negara Indonesia secara umum masih jauh dari ideal. Banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan sikap berjuang dan berkorban untuk bangsa masih jauh dari harapan. Yang banyak adalah sikap bagaimana memperkaya diri dan keluarga. Coba kita perhatikan data Corruption Perception Index atau CPI yang dirilis pada tahun 2018 oleh Transparency International. Dalam data tersebut, Indonesia urutan ke-89 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia masih banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebab keenam, agama saat ini banyak disalahpahami. Agama seharusnya menjadi rahmat bagi semesta,
tetapi justru menjadi petaka. Agama seharusnya membuat umat menjadi maju, aman, damai, dan sejahtera, karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Sebab ketujuh, yaitu singularitas, yaitu ruang dan waktu yang tidak dapat diprediksi atau tidak terhingga atau tidak tergantung pada sistem koordinat. Hal ini menjadikan sains terus-menerus berkembang dan tanpa berhenti. Banyak prediksi ahli sains tentang masa depan, misalnya adanya upload memori ke otak, sehingga tidak perlu menghafal lagi. Bahkan yang lebih gila dan melawan doktrin agama, suatu waktu dengan sains bisa mengupload nyawa sehingga manusia bisa memilih tetap hidup atau memilih mati. Sebagaimana ungkapan Dr. Raymond Kurzweil. Bagaimana umat Islam menghadapi era ini? Sebab ke-8, dulu umat Islam pernah mengalami kemajuan luar biasa. Selama lebih kurang 5 abad, muncul ilmuwan-ilmuwan raksasa yang menguasai ilmu alam dan ilmu agama, seperti Ibnu Haytham, Ibnu Rushd, Ar-Razi, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan masih sangat banyak lagi. Tetapi sekarang keadaannya terbalik. Umat Islam sangat mundur ke belakang. Tercatat hanya ada 3 orang Islam yang meraih Nobel dalam bidang sains, yaitu Muhammad Abdus Salam dari Pakistan dalam bidang fisika, Ahmad Zewail dari Mesir dalam bidang kimia, dan Aziz Sancar dari Turki dalam bidang kimia. Umat Islam saat ini kesulitan menguasai ilmu alam atau sains dan ilmu agama sekaligus. Mayoritas umat Islam hanya menguasai ilmu agama saja. Bisakah umat Islam seperti masa keemasan Islam? 8 sebab inilah Sekolah Dasar Integrasi Interkoneksi Taman Dunia Mulia didirikan. Sekian penjelasan ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.